Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu bukan sia-sia dan juga bukan untuk main-main. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan tujuan yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang penciptaan langit dan bumi dan juga tentang perkataan orang-orang yang berakal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Allah lanjutkan dalam ayat selanjutnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyama. Orang yang berakal adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, wa qu'uda, duduk, wa 'ala junubihim, dan juga di atas lambung-lambung mereka dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan orang-orang yang berakal senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi, kemudian mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, sungguh Engkau tidak menciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan sia-sia. Faqina adzabannar, maka lindungilah kami dari azab neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya penciptaan langit dan bumi beserta isinya itu bukan penciptaan yang sia-sia, bukan juga penciptaan yang main-main, tapi memiliki ayat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang mau berpikir. Orang yang berpikir selalu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, sungguh Engkau tidak ciptakan dengan sia-sia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang kafir ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, Allah mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka, wahai orang-orang yang kafir, kalian diciptakan itu dengan sia-sia, kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami untuk dihisab, untuk mempertanggungjawabkan segala amal kalian? Apakah kalian diciptakan di dunia ini sia-sia? Tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak juga mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita? Tidak. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta langit dan bumi. Kita diciptakan untuk agar kita diperintah oleh Allah dan juga diberikan larangan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwasanya dia akan dibiarkan begitu saja? Tidak diperintah, tidak dilarang, tidak dihisab, tidak mempertanggungjawabkan amalnya, tidak. Karenanya ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu bahwa penciptaan bumi dan langit beserta isinya dan juga penciptaan kita manusia itu tidak sia-sia dan dengan tujuan yang sangat agung, yaitu agar manusia diperintah dan juga diberikan larangan, maka bagaimana kita menyikapi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita? Para ulama membahas tentang masalah ini. Sikap yang paling pertama yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari perintah-perintah Allah tersebut. Seorang muslim, seorang muslimah, dia wajib mempelajari perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada dia. Dan ini wajib. Dan dalilnya juga sudah banyak. Bahkan sebagian sudah hafal, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Kita wajib menuntut ilmu dan mempelajari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Yang paling pertama kali perintah Allah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengesahkan Allah dalam segala ibadah kita.
Bagaimana kita mentauhidkan Allah dalam segala ibadah kita. Kemudian setelah itu salat. Bagaimana salat kita? Apakah salat kita sudah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita? Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Apakah sudah salat kita sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita? Kemudian bagaimana kita menunaikan zakat? Bagaimana kita berpuasa di bulan Ramadan maupun puasa-puasa sunnah yang lain? Bagaimana kita melaksanakan ibadah haji? Bagaimana kita melaksanakan ibadah umrah? Nabi SAW mengatakan, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil dariku manasik haji kalian. Bagaimana kita mempelajari itu semuanya? Ini perintah dari Allah SWT yang wajib kita laksanakan, rukun Islam. Dan harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Maka sebagai seorang muslim, yang pertama kali sikapnya yaitu kita mempelajari ilmu tersebut, mempelajari perintah tersebut, agar kita melaksanakannya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan sebagaimana yang Rasul ajarkan kepada kita. Kemudian sikap yang kedua yang mesti dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yaitu kita mencintai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita, Allah memberikan perintah-perintah kepada kita agar kita laksanakan dalam kehidupan ini, yang kemudian nanti Allah akan hisab, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Maka yang kedua, kita mencintainya. Dan kita harus yakin bahwasanya apa yang Allah perintahkan itu baik buat kita, dan apa yang Allah larang itu buruk buat kita. Kalau kita sudah tahu bahwasanya apa yang Allah perintahkan itu baik buat kita, maka apa? Maka kita harus mencintai dengan sepenuh hati. Nabi SAW di antara doa beliau yang masyhur, Nabi SAW berdoa kepada Allah, "Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik." Ya Allah, aku mohon kepadamu cinta kepadamu. Cinta. Aku mohon kepadamu cinta kepadamu. Allahumma inni as'aluka hubbak. Bagaimana aku mencintai engkau ya Allah. Kemudian apa? Wa hubba man yuhibbuk. Dan juga mencintai orang-orang yang mencintai engkau ya Allah. Kemudian yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amal-amal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai amal-amal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus cintai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah cinta terhadap perintah Allah, maka kita akan sukarela dan akan apa? Dan akan dengan senang hati kita melaksanakan perintah tersebut. Sama halnya dalam kegiatan dunia kita yang lain. Ketika kita mencintai sebuah pekerjaan, ketika kita mencintai pekerjaan kita, maka kita akan fokus dan kita akan terus-menerus mengeluarkan daya dan upaya kita untuk mengerjakan tersebut dengan senang hati. Bahkan sampai pada titik kita tidak mau digaji, tidak mau diberikan upah atas apa yang kita lakukan, karena kita cinta kepada pekerjaan tersebut. Bagaimana ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita harus mencintainya dengan sepenuh hati, sehingga kita pun bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati pula, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang ketiga yang harus dimiliki oleh setiap muslim terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertekad dengan tekad yang kuat untuk melaksanakan perintah tersebut. Setelah dia mempelajari, kemudian dia mencintai, kemudian yang ketiga apa? Bertekad dengan tekad yang kuat untuk melaksanakan perintah tersebut dalam kehidupan kita. Kalau seandainya ada orang yang tidak memiliki tekad yang kuat, tidak memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan sebuah amalan, ribuan nasihat pun tidak akan mempan untuk dia. Berapa orang yang menasihati dia agar melakukan amal-amal soleh dan lainnya, tapi kalau seandainya dirinya tidak memiliki kemauan yang kuat, tekad yang kuat untuk melaksanakan amal tersebut, maka dia tidak akan bisa mengamalkan amal tersebut. Karenanya Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inni as'aluka tsabat fil amr wal azimata 'ala rusydi." Ya Allah, aku mohon kepadamu keteguhan dalam perkara ini, perkara agama ini. Kemudian apa? Aku mohon kepadamu al-azimata 'ala rusyd, tekad yang kuat untuk melaksanakan petunjukmu ya Allah. Kita harus memiliki tekad yang kuat. Bukan hanya sekedar kita mempelajari kemudian mencintai, tapi kita harus memiliki tekad yang kuat untuk melaksanakan amal tersebut. Sehingga kita apa? Bisa melaksanakan amal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat yang mesti dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah dalam menyikapi perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu melaksanakannya. Setelah kita bertekad yang kuat,
setelah kita mempelajarinya, mencintainya, kemudian juga bertekad yang kuat untuk melaksanakannya, maka kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa perintah yang Allah bebankan kepada kita? Tauhid, menjauhkan syirik, salat, puasa, zakat, ibadah haji, dan yang lainnya, sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama, memperhatikan tetangga, memperhatikan orang-orang yang miskin dan fakir, memperhatikan anak yatim dan lain sebagainya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita. Maka kita laksanakan. Setelah kita tahu ilmunya, kita cintai, kita memiliki tekad yang kuat untuk melaksanakannya, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam pelaksanaannya, kita harus memperhatikan dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mutabaah, mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika amalan kita yang kita amalkan kosong dari dua syarat ini, maka amal kita tertolak. Kemudian yang keempat, yang kelima, yaitu sikap seorang muslim terhadap perintah-perintah Allah. Yang kelima, yaitu kita setelah kita melaksanakannya, maka kita harus mempelajari dan juga mengetahui dan memperhatikan apa-apa yang dapat membatalkan amal kita. Apa yang dapat membatalkan amal kita? Jangan sampai kita melaksanakan sebuah amalan, kemudian kita korbankan waktu dan hidup kita untuk melaksanakan amalan tersebut, tapi ternyata apa? Tapi ternyata amalan kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ada satu orang yang sholat 60 tahun tapi tidak diterima satupun sholat dari dia. 60 tahun dia habiskan waktu dia habiskan tenaga dia, energi dia untuk melakukan sebuah amalan, tapi ternyata amalannya tidak berbanding apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan pembatal-pembatal amal kita, agar jangan sampai kita terperosok dan jatuh ke dalamnya sehingga amal yang kita lakukan batal begitu saja. Di antara pembatal-pembatal amal ya banyak, seperti riya, ya, ingin dipuji oleh manusia, kita merasa sombong dan merasa ujub, merasa bangga terhadap amalan kita, kemudian ingin diperdengarkan kepada orang lain, dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan amal-amal kita. Dan juga kita mengharapkan dunia dari amal-amal akhirat kita, dan lain sebagainya yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan ini harus kita pelajari, agar amal kita yang kita lakukan selamat dari pembatal-pembatal amal. Kemudian yang terakhir, yang keenam, sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diteguhkan oleh Allah dalam melaksanakan amal-amal ini sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan kita harus mengerahkan segala daya upaya kita, tenaga kita untuk apa? Untuk agar kita bisa teguh dan tegar di atas agama ini. Karena Nabi SAW mengatakan, berdoa kepada Allah SWT, dan seringkali doa tersebut dipanjatkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat, Rabb yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kita mohon kepada Allah SWT agar kita diberikan keistiqomahan, agar kita istiqamah meniti jalan ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal-amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang kontinu, yang terus-menerus dilakukan oleh seorang hamba meskipun sedikit. Nah, di sini kita mengetahui betapa pentingnya istiqamah, betapa pentingnya teguh di atas agama ini. Bagaimana kita tidak berpaling ke kanan dan ke kiri. Kita terus berada di jalan Shiratal Mustaqim sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu butuh pertolongan dari Allah. Dan butuh untuk sering kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini tempatnya salah dan lupa. Dan untuk kita bisa istiqamah, untuk kita bisa ats-tsabat, tetap teguh di atas agama ini, maka kita butuh untuk selalu kembali kepada Allah. Selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat akan dosa kita, sehingga kita pun menjadi hamba-hamba Allah yang tawwab, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 6 sikap yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah agar apa? Agar dia bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Yang pertama yaitu mempelajarinya, kemudian yang kedua mencintainya dengan sepenuh hati, kemudian bertekad dengan tekad yang kuat untuk melaksanakan perintah Allah SWT dalam kehidupan kita, kemudian yang keempat kita mengamalkan perintah tersebut dalam kehidupan kita,
Dan juga dalam beramal kita harus memperhatikan ikhlas dan juga mengikuti contoh Nabi SAW. Dan yang kelima, kita memperhatikan pembatal-pembatal amal-amal kita. Dan yang keenam, bagaimana kita teguh dan istiqamah dalam menjalani perintah-perintah tersebut sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.